Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Idayu Leoni SPD selaku Kepala SD Muhammadiyah 2 Tadi yang Sukmajaya. dikirim mana? Yang kami Satu hormati persatu. Ibu Dr. Randa Hajah Ummul Qura MPD selaku Ketua Tim Pengmas Pengabdian Masyarakat LPPM Muhamka. Yang kami hormati guru-guru SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Ibu saya Bapak Rasanya yang kami Walasnya hormati, Muhammad. terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pelatihan pembuatan soal pilihan ganda menggunakan artificial intelligence pada guru-guru di SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya. Saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga materi dan simulasi, keempat tanya jawab, kelima penutup. Ibu Bapak, kami mewakili Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak hadir di dalam ruang virtual. Masuki acara kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Ibu Idayu Leoni SAG SPD. Kepada Ibu Idayu Leoni dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Muhamka, beserta juga Bapak Ibu dan karyawan yang hadir di SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya yang hari ini alhamdulillah akan melaksanakan kegiatan workshop ya Ibu. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan dari UHAMKA kepada kami karena memang terus terang untuk kegiatan pelatihan ini sangat tentunya sangat berarti sekali buat kami para Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi kami di dalam pembuatan soal pilihan ganda menggunakan AI. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kami untuk peningkatan kompetensi kami semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dari UHAMKA. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Idayu. Ibu Idayu ini adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah
dua saja ya. Selanjutnya, sambutan kedua dipersilahkan kepada Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Ibunda Dr. Randa Hajah Umul Quro MPD, sekaligus memulai materi yang pertama tentang pengenalan artificial intelligence. Kepada Ibu Umul Quro dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Nak? Nah, Terdengar, Bunda, terdengar. ya. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku anggota pengabdian di sekolah SD Muhammadiyah 2 ini. Anggotanya semua pada hadir, anak Fauzi, Indah, dan siapa lagi Sri ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Idayu, ya mohon maaf kalau salah ucap ya, salah sebut ya, Bu Kepala Sekolah, Bu Idayu, selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2, anak-anakku yang hadir di forum ini yang kami hormati dan kami sayangi. Alhamdulillah di siang hari ini kita berkunjung dengan bukan langsung orangnya tetapi bertatap wajah. Ini salah satu nanti materinya yang akan disinggung dalam pengabdian ini. Ya, mohon maaf Ibu Dawiyah. Ini kita segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan bersyukur alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita bersuah di forum ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa hidup di terang terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari UHAMKA insya Allah akan mengadakan pengabdian kepada sekolah ibu, yaitu di SD Muhammadiyah 2, yaitu untuk workshop namanya ya, atau memberikan arahan tentang kaitannya dengan guru. Ya, guru itu adalah memberi ilmu, membagi ilmu, setelah membagi diadakan evaluasi. Evaluasi inilah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu guru itu kasihan ya, repot, segala macam menulis dan lain sebagainya. Sekarang perkembangan dunia, ya ini yang kita akan coba di SD Ibu Dayu, yaitu membuat soal dengan singkatannya AI. Nah Indah ya, AI, aktivitas artificial intelligence, ya inteligensi kita ya. Nah, manusia diberikan inteligensi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, kepintaran manusia itu memunculkan sarana untuk membantu manusia lagi mengembangkan ilmunya dan akan mengukur sampai di mana dengan menggunakan alat dalam mengevaluasi. Ya, jadi yang akan diterapkan anggota kami di sekolah ibu yaitu membuat soal pilihan ganda. Apa itu AI itu? Aktivitas apa? Activation intelligence ya, yaitu membuat soal ya dengan mengukur
untuk mengukur kemampuan anak-anak kita, mengukur dengan menggunakan sarana dan prasarana, yaitu sekarang anak-anak belajar banyak menggunakan sarana, melihat Google lah, melihat apalah dan lain sebagainya. Nah, itu sampai di mana anak-anak kita bisa mampu melihat materi itu sehingga nanti juga akan diukur menggunakan sarana dan prasarana. Ya, Ibu, ya mudah-mudahan anggota kami ini dapat mengembangkan pengetahuannya untuk memberikan membagi ilmu di dalam membuat soal nanti, yaitu alat evaluasi pilihan ganda. Ya, Ibu ya. Dan insya Allah saya rasa di sekolah Ibu insya Allah sesuai perkembangan zaman, insya Allah anak-anak kita bisa nanti menerimanya dengan baik. Mudah-mudahan diberikan nanti kemampuan untuk memahami apa dan bagaimana mengukur kemampuan anak-anak kita. Untuk materi, pendalaman materi nanti akan diberikan oleh anggota kelompok kami. Saya hanya sebagai ketua, bukan ketua ya. Artinya yang bisa lebih untuk sedikit mengarahkan kepada anak-anak kami itu sudah anak-anak Bu siapa? Ibu Indah, Bu Kaida Ayuni, mudah-mudahan ya ini sebagai orang tua ya membimbing anak-anaknya untuk pengabdian ya kepada di sekolah Ibu. Insya Allah materinya akan disempurnakan oleh anggota, yaitu terutama anak Indah, kemudian anak Tri, insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Ida Ayu selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Umul. Ibu Bapak, selanjutnya akan saya ambil alih untuk pemahaman artificial intelligence. Kita membahasnya dengan santai, serius tapi santai. Nah, jadi nanti urutannya ada saya yang akan memberikan sedikit materi tentang pengenalan IA ini, dan selanjutnya ada Bu Sri Mulyani, dan berikutnya ada Pak Fauzi yang akan memsimulasikan. Saya harap Ibu Bapak langsung di hadapan laptop masing-masing nanti untuk simulasi. Bunda Umul, mohon izin langsung ke materi. Ya. 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 Terima kasih Bunda. Silakan untuk dilanjutkan nak ya. Ya, terima kasih Bunda. Ini mungkin Bunda tidak sampai akhir untuk mengikuti ini nak ya, karena Ibu masih menunggu obat ini di rumah sakit ya. Ya. Boleh izin nak ya. Boleh izin. Ya, salam hormat kepada Ibu Dayu. Makasih. Assalamualaikum. Ya, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Dayu ya, Bu Kepala Sekolah ya. Ibu. Saya lagi di rumah sakit ini mengontrol. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Ya, Ibu Bapak, artificial intelligence ini mungkin kita mengenalnya dengan sebutan lain yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau bahasa yang sering Ibu Bapak dengar adalah kecerdasan artifisial. Ya, atau anak zaman sekarang sudah sangat mengenal artifisial ini. AI ini sendiri kadang kalau kita mendengarnya mungkin tercetuskan di benak kita robot atau tercetuskan di benak kita Tesla. Ya.
Seperti itu bentuk-bentuknya memang ada di sekitar kita. Tidak hanya Tesla, tidak hanya robot, atau bentuk yang paling dekat dengan ibu bapak misalnya seperti apa. Ada Google Maps kalau ibu bapak yang sering menggunakan. Dalam Google Maps itu ada yang disebut dengan teknik AI ini. Pencarian rute, bagaimana dari satu titik ke titik lainnya agar lebih cepat, lalu dirubah dari mode motor ke arah mode mobil. Nah, itulah yang digunakan dari AI ini sendiri. Atau mungkin di game, anak-anak sangat familiar dengan game. Pada saat dia bermain game, dia melawan bentuk dari AI itu sendiri. Yaitu misalnya robot di dalam game yang dia mencoba mengenali musuh, mengenali jalur, naik level dan sebagainya. Nah, disitulah peran dari AI sendiri. Atau yang ibu bapak familiar, misalnya dari email. Nah, di email ini ada bentuk-bentuk seperti misalnya ada pesan masuk, itu nanti dari dalam programnya dia akan mendeteksi ini bentuk spam atau bukan. Nah, dari email ini sendiri juga sudah ada AI. Atau bisa di HP ibu bapak. HP yang menggunakan pengenalan mode face unlock. Jadi kalau misalnya bukan wajah kita pemilik HP-nya, dia tidak akan terbuka. Itu adalah contoh kecil dari penggunaan AI. Makin ke sini makin spesifik. Atau yang di jalanan. Ibu bapak pernah kena tilang elektronik. Tilang. Bagaimana cara bekerjanya pada saat penggunaan AI? Dia menggunakan pengenalan plat. Jika kita melaksanakan atau melakukan pelanggaran di jalan, lalu terekam plat kendaraan bermotor kita, nah dari situ terbaca. Terbaca siapa pemilik plat ini. Pemilik STNK-nya atas nama siapa. Bahkan bayar pajak tidak, itu terdetek. Nah, disinilah fungsi AI ini. Atau bahkan perabotan rumah tangga yang sudah sekarang sangat canggih gitu ya. Bagaimana kerja komponennya. Nah, itu di situ peran dari AI ini sendiri, Ibu Bapak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa AI ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi tidak bisa lagi Ibu Bapak bilang tidak tahu AI. Semua pasti tahu, hanya belum mengenali bentuknya seperti apa. Jadi bisa dapat saya katakan AI is everywhere ya. Ada di mana-mana. Nah, Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang AI ini, apa bedanya AI dengan manusia? Kalau AI itu rasional, pemikirannya ada, konsepnya ada, dia semacam bank data. Nah, manusia pun sama, punya pemikiran dan sebagainya. Namun, manusia punya kelemahan dengan daya ingat, perasaan. Nah, kalau AI ini sendiri, dia nggak nggak dengan seperti itu, tidak dengan perasaan dan sebagainya. Dia benar-benar rasional. Ya. Nah, Ibu Bapak akan mengenali AI lebih jauh. Nah, ini tadi sudah tentang kecerdasan buatan, tidak hanya di dalam komputer, tapi sudah saya sebutkan tadi beberapa yang ada di sekitar Ibu Bapak yang sudah
tanpa kita sadari sudah everywhere, sudah di mana-mana. Bidangnya ada di dalam mesin, deep learning, atau bahkan di dalam prosesor yang kita punya. Nah, selanjutnya adalah keunggulan AI ini sendiri untuk pembelajaran. Seperti apa keunggulannya? Yang pertama, dia secara otomatis, dia akan menilai tugas siswa secara cepat. Tapi ini butuh screening dari gurunya itu sendiri. Screening yang seperti apa? Misalnya, ibu membuat soal, sudah dikonsepkan di dalam aplikasinya, jawab 1+1 pasti 2. 2+2 pasti 4. Nah, seperti itu. Nanti di screening lagi oleh kita sebagai manusianya. Apakah letak dari konsep jawabannya ini benar atau tidak. Lalu bisa sebagai analisis data, bisa pendampingan persiapan, bisa melaksanaan pengelolaan kelas, termasuk administrasi kelasnya, sistem absensinya, dan sistem komunikasi. Sistem absensi, kalau di sekolah ibu bapak sudah menggunakan fingerprint, itu sudah termasuk dalam pemanfaatannya. Terus pembelajaran berkelanjutan, bagaimana akses sumber daya pembelajaran yang secara online diterapkan di sekolah ibu bapak. Tentunya di sini membutuhkan SDM guru yang mumpuni dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ditambah dengan anak-anak yang sudah mampu mengikuti perkembangan teknologi itu juga. Terlepas dari di rumah mereka mempersiapkan atau tidak, atau orang tua mempersiapkan gadget atau tidak. Tapi mereka kembali lagi butuh pengenalan itu. Mereka kenal dari situ berawal juga dari gurunya yang bisa menerapkan di kelas. Terkadang, di rumah anak tidak punya tab. Nah, di sekolah bisa difasilitasi, paling tidak anak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana pemanfaatannya dalam belajar, nah, seperti itu. Terus efisiensi dalam pengajaran. Efisiensi agar ibu bapak tidak mengulang atau alokasi waktunya lebih bisa pendekatannya kepada siswa lebih banyak, tidak mengulang dengan metode ceramah yang berulang-ulang, nah seperti itu. Ibu Bapak, selanjutnya akan saya alihkan kepada Ibu Sri untuk penjabaran penilaian. Bu Sri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Indah atas kesempatannya yang sudah diberikan. Izin Ibu Idayu dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ibu. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indah bahwasannya ternyata memang kegiatan atau proses pembelajaran yang terjadi di masa sekarang dan di masa lalu banyak sekali perubahan, nah, termasuk misalnya dalam adanya perkembangan pengetahuan dan juga teknologi ini yang sejatinya sudah membumi begitu ya, sudah viral gitu ya, sudah viral dan itu juga ternyata menjadi tantangan juga, tidak hanya untuk siswanya, tetapi lebih khusus untuk gurunya, ya, untuk guru-guru, karena perkembangan zaman dan teknologi ini membawa guru juga untuk turut serta bisa menggunakannya, gitu ya. Karena harus harus sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian kalau berkaitan dengan AI atau AI gitu ya, kalau saya menyebutnya dengan AI gitu. Nah, AI ini ternyata di dalam proses pembelajaran ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, terutama dalam kegiatan asesmen atau kegiatan penilaian. Di dalam proses pembelajaran ada yang namanya kegiatan penilaian. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru gitu ya untuk menghadirkan proses penilaian yang
jauh lebih variatif lagi daripada sebelumnya. Karena ada perkembangan teknologi ini sehingga Bapak Ibu guru bisa memilih begitu ya, dan memilah berbagai aplikasi yang dimana aplikasi tersebut ada dan menjadi bagian dari AI tersebut. Kemudian kalau misalnya penggunaan AI di dalam proses penilaian, gitu ya, baik ulangan harian, baik misalnya post-test dan pre-test, kemudian bisa juga digunakan dalam ulangan semester atau digunakan di penilaian akhir gitu ya, penilaian akhir semester. Nah, ini akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, terutama yang paling banyak manfaatnya itu dalam mengefisiensikan waktu gitu ya, akan jauh lebih cepat, akan jauh lebih efektif begitu ya bagi Bapak Ibu yang memang memiliki banyak sekali tugas dan tanggung jawab lainnya selain daripada menyusun soal-soal untuk penilaian ataupun untuk evaluasi di kelas. Kemudian kalau misalnya proses penilaian atau penyajian soal-soal evaluasi misalnya dalam bentuk pilihan ganda itu biasanya kalau zaman dulu kan disajikan dalam bentuk print out ya. Jadi selembaran kertas yang sebelumnya itu Bapak Ibu kerjakan di rumah, Bapak Ibu ketik begitu ya menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian Bapak Ibu print out, nah hasil printannya kemudian diperbanyak lalu dibagikan ke siswa gitu ya. Berarti siswa menerimanya masih dalam bentuk kertas secara konvensional gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu menyusun soalnya pun ya, kalau sebelum AI ini merajalela, kemungkinan besar masih disajikan atau dibuat soal itu satu nomor demi dari satu nomor ke nomor yang lainnya itu masih secara manual begitu ya, dari hasil kerja keras Bapak Ibu sendiri gitu ya. Tetapi karena ada teknologi ini ternyata banyak sekali hal yang bisa membantu guru gitu ya dalam membuat soal. Misalnya dalam tadi penyusunannya, kalau sebelumnya masih satu soal, cari dulu kemarin materinya sampai mana batasannya, barulah Bapak Ibu guru menyusunnya satu persatu dengan juga menyajikan jawaban demi jawaban gitu ya, dari A sampai D gitu. Tapi kalau sudah ada AI itu bisa jauh lebih cepat. Bahkan Bapak Ibu misalnya hanya menuliskan satu kata kunci, misalnya materi tentang pendidikan agama di kelas 2 semester genap. Nah itu tidak sampai 5 menit ya. AI ini secara otomatis menyajikan soal-soal yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Jadi sangat cepat prosesnya. Tetapi memang nanti tugasnya Bapak Ibu tinggal menyeleksi apakah soal-soal tersebut sudah valid 100% atau membutuhkan beberapa perbaikan. Kemudian karena di dalam AI tersebut merupakan bank ya, kumpulan data gitu ya. Kemudian data-datanya ya dikumpulkan berdasarkan kemampuan robotiknya gitu ya, sehingga pasti akan terdapat kekurangan dan kelebihan gitu. Tidak seperti yang Bapak Ibu rancang sendiri gitu ya, dari hasil intelijensi Bapak Ibu. Kemudian manfaat dari penggunaan AI ini juga misalnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Tetapi ya memang dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun Bapak Ibu misalnya menuliskan kata kunci satu mata pelajaran, kemudian diberikan batasan sampai semester genap, kemudian diberikan batasan tingkatan kelasnya gitu ya, tetapi tidak bisa 100% gitu ya, tidak bisa 100% digunakan gitu. Jadi biasanya ada beberapa soal yang
diperlukan kegiatan perbaikan oleh Bapak Ibu. Tetapi ternyata kalau secara garis besar AI ini memang sangat membantu sekali begitu ya. Apalagi misalnya dari ketika Bapak Ibu ingin menyajikan soal dengan tingkat kesulitannya yang cenderung konsisten, nah aplikasi AI ini bisa atau kecerdasan AI ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menyajikan soal-soal yang konsisten. Kemudian banyak sekali pilihan aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, dan beberapa aplikasi tersebut tentunya memiliki keunggulan yang bervariasi. Misalnya yang pertama ada yang namanya aplikasi Quizzes. Namanya saja sudah Quizzes ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini menyajikan berbagai berbagai sajian dalam soal-soal misalnya pilihan ganda, tetapi dengan beberapa tampilan-tampilan yang sangat menarik. Dalam aplikasi Quizzes ini, dia mengaplikasikan gamifikasi. Jadi ketika anak mengerjakan soal pilihan ganda, misal, itu soalnya terdiri dari 15 soal. Nah, ketika anak diberikan soal melalui ini, seolah-olah anak itu tidak terbebani, Bapak Ibu. Kenapa tidak terbebani? Karena aplikasi Quizzes ini seperti sedang bermain game, gitu ya. Kalau permainan game kan biasanya ada yang menang, ada yang kalah, gitu ya, atau ada yang skornya paling tinggi dan paling rendah. Nah, di dalam aplikasi Quizzes ini nanti akan terlihat, jadi hasilnya itu dia akan terlihat secara terbuka. Teman-temannya itu bisa melihat di gawainya, di gadgetnya masing-masing, siapa nih di antara satu kelas, misalnya terdiri dari 20 orang, siapa nih yang sudah mengerjakan dengan skor yang paling tinggi, ataupun sebaliknya dengan skor yang paling rendah. Gitu. Nah, di Quizzes itu nanti akan terlihat, sehingga kalau Bapak, Ibu guru sesekali menggunakan Quizzes untuk soal-soal gitu ya, untuk memberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda, nah, saya yakin gitu ya, saya yakin hampir 100% nanti kelas itu akan menjadi lebih lebih efektif gitu ya, dan akan menghasilkan sesuatu hal yang baru untuk anak didiknya. Karena mereka kan senang gitu ya. Jadi kalau biasanya hari ini ulangan harian, mereka pasti jawab ya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa berhasil menggunakan Quizzes, insya Allah, oh iya Bu mau gitu. Karena tadi beberapa fitur aplikasi Quizzes yang memang menghadirkan kegiatan evaluasi dengan gamifikasi tadi, seolah-olah mereka sedang bermain game. Nah, itu untuk aplikasi Quizzes. Jadi aplikasi Quizzes bisa Bapak Ibu gunakan menggunakan laptop ataupun menggunakan gawai, dan proses penggunaannya bisa dilakukan secara langsung. Ya, Bapak Ibu misalnya berikan waktu 10 menit, di waktu tersebut Bapak Ibu bisa langsung mengaplikasikan Quizzes tersebut di dalam kelas. Jadi itu manfaat dari, atau itu kelebihan dari Quizzes. Kemudian bisa juga dijadikan PR, atau Bapak Ibu bisa juga dijadikan atau digunakan untuk misalnya kegiatan PAS atau kegiatan ujian tengah semester, ulangan tengah semester gitu ya. Itu bisa digunakan. Kemudian selain Quizzes ada Magic School. Nah, ini hampir sama dengan Quizzes. Jadi salah satu aplikasi AI yang ada adalah Magic School. Nah, di dalam Magic School, jadi kalau Magic berarti kan seolah-olah sulap ya. Jadi hanya menyajikan 1-2 kata, langsung tersaji apa yang diinginkan, berapa soal nih yang mau kita dapatkan gitu. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan 10 soal atau bahkan 20 soal, nah maksimal itu di Magic School itu 20 soal. Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan misalnya 1 halaman materi, gitu ya. 1 halaman materi disiapkan, kemudian nanti inputkan di Magic School, nah nanti akan langsung muncul 20 soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian aplikasi yang ketiga ada Google Form. Rasa kemungkinan besar Bapak Ibu sudah
banyak menggunakan Google Form yang memiliki fitur-fitur bervariasi, gitu ya. Mulai dari bagaimana menyajikan sebuah formulir begitu ya untuk diisi. Nah, formulir tersebut ya sama halnya dengan soal-soal yang disajikan, tapi ternyata fiturnya sangat banyak begitu, sehingga dari Google Form ini juga nanti bisa diaplikasikan dengan yang namanya ChatGPT gitu ya, dengan aplikasi yang kelima. Nah, ini hampir mirip penggunaannya dengan Magic School gitu ya, antara Google Form dengan ChatGPT. Kemudian yang berikutnya ada Canva. Nah, kalau Canva ini khusus ya, dia wabil khusus aplikasi untuk menyajikan soal, nah secara jauh lebih menarik karena di dalam Canva memiliki bank template-template begitu ya, template-template tampilan yang menarik, sehingga nanti tujuannya adalah siswa dapat menikmati ya, soal demi soal dengan tambahan tampilan yang menarik. Gitu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan begitu ya. Terutama pemanfaatannya untuk kegiatan asesmen atau kegiatan penilaian yang menghadirkan soal-soal pilihan ganda. Kemudian di dalam aplikasi yang tadi sudah disebutkan memiliki kekurangan dan kelebihannya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi ada yang dia fokus misalnya membuat soal secara otomatis, ada yang dia juga sudah menyediakan bank soal gitu ya. Jadi beberapa guru misalnya di aplikasi Kuisis itu sudah banyak membuat soal-soal sehingga Bapak Ibu misalnya kalau waktunya kepepet banget, nah itu bisa meminjam soal-soal dari guru-guru yang sebelumnya sudah membuat gitu. Atau misalnya di Magic School, nah sudah banyak sekali soal yang disajikan ya di dalam bank mereka, sehingga hanya cukup menuliskan atau hanya cukup membatasinya dengan satu lembar materi gitu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word gitu. Itu bisa langsung menghadirkan jumlah soal yang Bapak Ibu inginkan dari yang minimal sampai ke yang maksimal. Jadi artinya ini sangat membantu Bapak Ibu dalam mengefisiensikan waktu, kemudian dalam juga menghadirkan soal-soal sehingga Bapak Ibu yang sebelumnya harus bekerja lebih ekstra gitu ya untuk menyusun soal satu demi satu gitu ya, satu nomor ke nomor yang lainnya, tetapi adanya AI ini bisa sangat membantu Bapak. Begitu kiranya Ibu Indah yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Sri. Nah, Ibu Bapak, tadi pemahaman tentang AI itu sendiri. Selanjutnya kita langsung saja simulasi ya. Dari simulasi ini akan dipandu oleh Bapak Fauzi Rahman. Bapak Fauzi Rahman, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Indah. Nih, saya yang mana ya mukanya ya? Oh, masih kartun ternyata. Nah, ini Pak Fauzi langsung menggunakan AI nih. Ini wajahnya Iya, Pakai iya, apa? Ibu jadi Bapak. saya lagi nengok ke kanan, dia ikut ke kanan, saya lagi nengok ke kiri, Nah, dia ikut ini ke nanti kiri. Ibu Ini Bapak adalah bisa contoh menggunakan ini di kelas. artificial intelligence ya. Jadi mereka betul-betul bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Iya. Jadi saya eh, berikan itu dulu. Yang akan kita gunakan di sini adalah dua aplikasi yang mungkin yang satu populer ya, yang satu agak populer, tapi yang satu lagi Bapak Ibu mungkin baru dengar atau mungkin sudah ada yang pernah dengar, yaitu tentang Magic School. Nanti kita simulasikan bagaimana caranya kita otomatisasi ke dalam Google Form atau kita langsung pindahkan aja ke Microsoft Word gitu, tinggal kita print ya.
kalau misalnya soal tersebut sudah kita gunakan gitu, apa akan digunakan. Nah, ini sudah saya izin share screen. Sudah muncul ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Jadi yang saya gunakan di kegiatan kita kali ini yang pertama adalah kita gunakan chat GPT. Kalau Bapak Ibu mau masuk, kita langsung klik aja di sini. Cara ngetiknya chat.openai.com gitu. Itu bisa diakses di laptop, bisa juga diakses di eh, handphone. Kalau kita masuk ke chat OpenAI, nanti akan masuk ke dua pilihan, ada login atau ada sign up. Kalau belum pernah masuk sama sekali, kita pilih sign up. Nanti di sign up itu, Ibu daftar aja seperti daftar Facebook atau daftar Instagram gitu. Jadi setelah daftar, masukkan email, nanti continue, masukin password gitu, atau langsung aja lewat Google. Nanti kalau sudah punya, tinggal Ibu login gitu. Lewat Google, nanti tinggal pilih akunnya. Nah, ini adalah tampilan dari eh, artificial intelligence yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari kita menggunakan AI. Contoh sederhana dari ChatGPT ini Bapak Ibu ya, ini seperti kita chat dengan orang aja gitu. Bedanya kalau di WA atau di DM-DM-an itu di SMS kita melakukan komunikasi dengan manusia. Nah, bedanya kalau di ChatGPT yang kita lakukan adalah komunikasi dengan kecerdasan buatan atau yang tadi disinggung oleh Bapak yang pemateri tadi Bu Indah dan Bu Sri serta Bu Mul itu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi pada dasarnya kita sedang melakukan percakapan dengan mesin itu. Tadi ada disclaimer tuh, mesin itu Bapak Ibu bisa melakukan kesalahan. Jadi apapun yang disediakan oleh mesin kita verifikasi dulu. Lihat dulu, bener nggak nih dia ngomong gitu. Bener nggak nih soal yang dia buat gitu. Betul nggak pilihan jawabannya. Nah itu tetap harus ada verifikasi-verifikasi yang kita lakukan. Agar apa? Agar validitas dari konten yang disediakan oleh kita kepada siswa, yang mana kita pakai AI, itu betul-betul valid dan bisa diberikan. Jangan sampai AI yang ngasih soal yang salah, kita nggak verifikasi, terus dikasih ke siswa. Nah itu yang repot. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi kalau kita mau chat misalnya, ya kita chat aja, halo Mbak, gitu. Jadi akan membalas seperti biasa. Halo, ada yang bisa saya bantu? Jadi kita seperti berkomunikasi dengan teman kita, cuman bedanya dia tahu semua, tahu segala hal. Tapi untuk ChatGPT yang versi ini kan versi gratis, pengetahuan dia terbatas sampai Januari 2022. Jadi informasi tentang Pilpres dan keributan pendukung Abah dan pendukung Pak Prabowo serta pendukung Ganjar itu dia nggak tahu. Karena apa? Karena itu terjadi di tahun 2024. Sedangkan database dia terbatas sampai tahun 2022. Jadi kalau Bapak Ibu nanya siapa pemenang Pilpres sekarang, dia pasti akan jawab Pak Jokowi karena referensinya adalah 2019. Karena dia belum punya metadata tahun 2024 kecuali Bapak Ibu beli ChatGPT yang versi bayar tuh. Baru dia tahu informasi-informasi, data-data secara real time. Nah, ini kan adalah contoh saya kalau nanya apa kabar gitu. Ya dia akan menjawab seperti manusia biasa. Kalau kita memerlukan sesuatu tinggal bilang ke dia, nanti dia akan menyediakan sesuai dengan permintaan kita. Misalnya yang paling sederhana adalah tolong buatkan surat lamaran kerja gitu. Nama siapa, Amin, posisi direktur misalnya. Sasaran kantor misalnya di
PT Mayora gitu. Kita tinggal enter aja. Nanti dia akan buatkan tuh semua fasilitas eh, ilmu pengetahuan dia punya database-nya sehingga dia tinggal menerjemahkan ke dalam bentuk teks. Itulah fungsi dari GPT. Nah, ini kan baru contoh minta surat lamaran kerja. Berarti dia minta kita buat soal gitu, dia bisa melakukan itu. Nah, dalam melakukan permintaan pembuatan soal, Bapak Ibu, bisa dengan dua cara. Pertama, kita kasih dulu metadatanya atau kita input data. Yang kedua, kita berikan saja perintah sesuai dengan apa materi yang kita inginkan. Misalnya, Bapak Ibu yang ngajar IPS di sini punya materi 1 halaman atau 2 halaman tentang eh, BPUPKI misalnya atau persiapan kemerdekaan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Ada materinya. Silahkan dikopas ke kolom message chat ini, dikopas lalu kasih perintah di bawahnya. Buatkan soal tentang pilihan ganda dari materi di atas untuk kelas misalnya kelas 10 SMA. Nanti tinggal kita enter. Yang penting di bagian atasnya, di bagian ini kita berikan dulu teks materinya itu. Tapi kalau nggak ada materinya, ya kita berikan aja inputnya yang jelas. Buatkan soal pilihan ganda tentang persiapan kemerdekaan RI. Untuk kelas 10 SMA dengan tipe HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Sebanyak 10 soal. Nah, kita tinggal enter aja. Nah, karena dia tidak kita berikan metadata ya, kita nggak ngasih teks apa-apa, kita nggak ngopas materi. Jadi kita cuma kasih perintah ini aja. Dia akan membuat soal sesuai dengan pengetahuan yang dia punya. Makanya tadi saya bilang harus di cross check ulang. Harus di cross check ulang, jangan-jangan salah gitu dia ngasih materinya. Karena saya pernah minta tolong dibikinin cerita tentang Sangkuriang gitu, tapi dia ceritanya malah Malin Kundang. Nah, dia bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Karena pada dasarnya artificial intelligence itu hanya mesin. Bukan seberapa hebat mesinnya, Bapak Ibu, tapi seberapa bijaksana orangnya dalam menggunakan mesin itu. Jadi biar nggak asal-asalan pakai tanpa verifikasi lalu digunakan. Nah, kalau sudah kita buat perintah seperti ini, semakin jelas perintahnya, semakin detail dia akan memberikan feedback. Jadi kalau misalnya buat 4 pilihan jawaban, A, B, C, D. Kita enter aja. Nanti dia akan berikan soalnya gitu. Nah, apa kekurangannya di situ? Saya nggak minta kunci jawaban. Berarti harusnya tadi di perintahnya berikan kunci jawabannya. Berikan kunci jawabannya. Nanti mereka akan memberikan kunci jawaban. Nah, dia sudah buat 10 soal seperti ini. Tugas kita sebagai guru berikutnya adalah melakukan verifikasi. Apakah materi-materi dan konten-konten soal yang mereka berikan sudah sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan kepada siswa itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah oke dah nanti kita terima saja. Nah, kita copy aja di sini. Kan ada tanda copy. Nanti silahkan pindah ke Microsoft Word gitu. Kita pindah ke Microsoft Word. Pindah ke Microsoft Word lalu kita paste saja. Nah, nanti sudah masuk ke sini. Bapak Ibu tinggal melakukan proses sunting terhadap feedback yang diberikan oleh si AI itu. Cuman kan sebagai pengguna teknologi Bapak Ibu, saya berulang kali AI itu bisa aja salah. Periksa lagi, edit lagi, lihat lagi. Jadi bukan semata-mata menggantikan peran guru untuk membuat soal, tapi hanya membantu mempercepat pekerjaan.
Kan kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh yang eh, dalam menggunakan pengetikan gitu ya, dalam pengetikan itu agak lama gitu kan, sebetulnya AI itu bisa sangat membantu. Yang penting permintaan kita di dalam input prompt-nya atau di dalam input perintahnya itu detail. Semakin detail input perintahnya, maka akan semakin baik feedback atau luaran yang dihasilkan oleh si AI itu. Kalau tadi saya minta 10 nih, kadang-kadang AI itu ngasihnya 5. Kita kasih protes aja misalnya, kok cuma 10 ya? Buatin 5 lagi deh, pakai kunci jawaban. Nah, dia akan nambah 11, 12, 13. Jadi kayak kita ngobrol sama teman kita yang apa yang mau disuruh-suruh lah ibaratnya. Balik lagi ya Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, bukan menggantikan peran guru sebagai pembuat soal, tapi untuk mempercepat kinerja guru dalam menyusun soal-soal pilihan ganda yang memang secara kuantitas waktu atau secara durasi itu cukup memakan waktu. Sebetulnya begitu. Jadi anggaplah ini alat saja untuk membantu kita membuat kita itulah sangkil mangkus lah, efektif efisien dalam menyusun asesmen untuk siswa. Sebetulnya nggak hanya sebetulnya tidak hanya membuat soal pilihan ganda, yang penting perintahnya jelas. Buatkan dong 5 soal esai beserta jawabannya misalnya. Kita tinggal berikan prompt-nya aja, perintahnya aja. Buatkan 5 esai tentang persiapan kemerdekaan Indonesia beserta jawabannya. Kita kasih perintah begitu aja, lalu kita enter, nanti dia akan kasih soal dan kasih jawabannya. Jadi semudah itu sekarang. Nah, tantangan guru yang dihadapi saat ini adalah anak-anak kita udah tahu itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah diberikan fasilitas boleh menggunakan handphone, itu anak tuh tinggal kopas aja soal, dipindahkan ke sini, nanti akan diberikan jawabannya. Jadi soalnya Bapak Ibu misalnya ngasih soal di komputer, lalu dia copy soalnya, dia pindahkan ke chatnya si GPT ini, nanti sama GPT akan diberikan jawabannya. Nah itu tantangan kita. Berarti gimana solusinya? Berarti harus pinter-pinter guru ketika memberikan evaluasi. Ayo saat evaluasi jangan buka handphone. Ayo saat evaluasi jangan keluar dari aplikasi yang digunakan itu. Berarti gurunya harus aktif tuh, muter-muter, jangan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka aplikasi lain selain yang ditentukan oleh guru. Misalnya guru udah, ayo kita pakai Google Form ya, ujiannya ya. Berarti jangan sampai si anak keluar dari Google Form karena ada potensi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjawab soal ujian mereka. Atau Bapak Ibu menggunakan kertas. Jadi soal yang tadi tuh dipindahkan ke Word ini, nah nanti soal ini yang diberikan kepada siswa gitu. Kasih nama, terus kelas gitu kan. Nah ini nanti soal ini yang dibagikan kepada siswa. Pastikan tidak boleh membuka handphone. Gitu. Karena sederhana sekali. Tinggal tinggal difoto, nanti anak-anak bisa mengupload foto soalnya dan bisa dijawab oleh AI. Jadi teknologi itu seperti dua mata pisau yang tajam lah. Di satu sisi membantu, tapi di sisi yang lain juga bisa merepotkan kalau kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru tidak pandai-pandai mensiasati penggunaan teknologi. Kita nggak bisa menghindari teknologi, kita hanya bisa berdampingan dan bijaksana dengan teknologi. Seperti itu. Ini adalah fitur ChatGPT ya Bapak Ibu ya. Nah, ada satu lagi yang memang difasilitasi untuk membuat soal pilihan ganda. Dia memang penggunaannya untuk pembuatan soal, yaitu nama aplikasinya Magic School. Secara eh, teknis, cara penggunanya sama, cuma memang dia memang dirancang untuk sekolah.
Sama seperti tadi ketika kita buka Magic School AI, jadi kita ketik aja di sini Magic School AI. Nanti kita masuk ke Google. Nah, paling atas nih ada Magic School. Kita klik, nanti akan masuk ke halaman yang tadi. Ke halaman yang tadi, lalu kalau belum pernah masuk ke sini, belum pernah daftar, silakan sign up dulu. Sign up melalui akun Google boleh, mau daftar secara manual, email, password boleh. Tapi kalau sudah, silahkan Bapak Ibu langsung login. Silahkan login, nanti lanjutkan. Kalau sudah ada akun Google-nya. Nah, bentar. Ini kita next aja Bapak Ibu. Kita lewat-lewat aja. Nah, kalau sudah masuk, nanti kita akan masuk ke bagian ini. Kita pilih, nah ini dia banyak tur-turnya, jadi kita harus next aja gitu. Nah, di Magic School, Bapak Ibu, yang digunakan untuk menggunakan soal pilihan ganda adalah fitur multiple choice assessment atau penilaian pilihan ganda ya. Nanti kalau sudah masuk ke multiple choice assessment, kita bisa diberikan fitur yang seperti ini. Nah, di sini kan ada apa pilihannya, grade levelnya apa, apakah prasekolah, jumlah pertanyaannya berapa, itu silakan diisi. Nah, di sini saya ulang ya. Ada di bagian loan student. Nanti setelah masuk ke Magic School pada tampilan seperti ini, Bapak Ibu masuk ke bagian loan student nih yang ada gambar roket. Nanti dari gambar roket itu Bapak Ibu pilih. Nanti kan agak lambat kan karena koneksi sebentar. Nah, Bapak Ibu pilih yang question. Nanti di question itu di Magic School ada pilihan question, pertanyaan. Nanti di pertanyaan di bagian bawah ada multiple choice assessment. Nah, kita pilih multiple choice assessment. Nah, kita pilih kelasnya berapa. Ini SD Muhammadiyah kan berarti SD, misalnya kelas 5. Berapa jumlah soal yang akan diberikan kepada siswa? Misalnya 10. Nanti Bapak Ibu kalau mau simulasi silahkan 20, tapi saya berikan percobaan 10 dulu. Nah, cara penggunaannya sama seperti di ChatGPT tadi Bapak Ibu. Berikan perintahnya atau berikan materinya. Nanti di bawah materinya kasih perintah itu. Di kopas materinya, nanti di bawahnya berikan perintah atau langsung berikan perintah saja. Misalnya, buatkan 10 soal pilihan ganda dengan HOTS, Tiger, Order, Thinking tentang materi fotosintesis. Dengan 4 pilihan jawaban. Kita generate setelah itu. Kita generate. Nah, kalau si Magic School dia kan bisa menentukan tuh mau kelas berapa, mau kelas berapa. Kalau di GPT kita harus jelaskan di perintahnya. Saya akan buat soal apa? Tolong buatkan soal untuk kelas 5 SD, materinya ini, terus mata pelajarannya ini, pilihan ganda, berapa jenis soal, apa berapa pilihan jawaban, berapa soal. Tapi kalau di Magic School itu dia
lebih memang diberikan apa? Memang difasilitasi untuk guru sehingga kita tentukan dulu kelasnya berapa, kelas berapa, berapa soal yang akan dibuat. Nah, tapi ketika perintahnya sudah diberikan dan sudah kita generate seperti tadi, dia akan berikan soal seperti ini. Cuman kan bahasa Inggris. Nah, ada tombol action di sini. Kita pilih translate. Translate-nya ke bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Nah, ini. Kita enter. Apa kita pilih? Inputnya. Nah, nanti dia akan memberikan soal yang sama tapi dalam bahasa Indonesia. Lengkap dengan jawabannya. Seperti ini. Kalau misalnya ini sudah cukup Bapak Ibu bisa langsung copy saja di sini. Copy, nanti pindahkan ke Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Jadi udah ada di Microsoft Word. Kita ulang. Kita pastekan di sini. Tadi kan sudah di-copy. Nah, sekarang kita pastekan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan kertas untuk memberikan soal pilihan ganda ini kepada siswa, silahkan di-save, lalu di-print, di-fotokopi, berikan kepada siswa. Jangan lupa kunci jawabannya dihapus dulu. Tapi jangan lupa juga diverifikasi ulang, takutnya ada yang salah di antara pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau jawaban-jawaban yang diberikan. Itu kalau misalnya mau pakai kertas ya. Zaman sekarang kan anak-anak udah punya handphone gitu. Zaman sekarang anak-anak udah punya handphone, jadi bisa saja kita memberikan fasilitas Google Form. Jadi mereka dipersilakan untuk membuka Google Form membuka handphone masing-masing. Nah, dari soal ini Bapak Ibu nanti langsung ke ekspor di sini ada tombol ekspor nih. Ekspor, kita klik ekspor. Ekspornya kemana? Ekspor to Microsoft Form atau ekspor to Google Form. Kalau misalnya dalam bentuk formulir berarti kita pilihnya export to Google Form. Kita klik export to Google Form. Nah, ini nanti kita klik export. Nah, akan ada proses di situ. Nah, kita pilih akun kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, di sini biasanya dia butuh waktu kurang lebih 30 detik. Jadi bedanya apa sama GPT tadi? Kalau GPT sekedar dia menyediakan teks yang bisa kita kopas itu. Teksnya kita kopas, tapi setelah dikopas kan pasti berantakan. Nah, kalau di Magic School, kita disediakan fasilitas untuk mengoper langsung ke Google Form. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, kita bisa open form. Nanti soalnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita tambah deh. Untuk kelas 5 di bagian ini kita tambah jawaban singkat, nama siswa gitu. Terus kita tambah lagi di sini kelas. Ini jawaban singkat. Nanti mereka diminta menjawab soal-soal ini. Nah, ini kan soal yang tadi disediakan oleh Magic School. Karena kita ekspor ke Google Form, nah sekarang bentuk soalnya sudah masuk ke dalam Google Form ini. Nanti Google Form ini kalau sudah selesai, udah kita periksa, udah kita verifikasi, udah diberikan kolom nama dan kolom kelas. Kalau Ibu masih kurang, boleh kolom jurusan misalnya atau kolom nomor HP misalnya. Atau kolom nomor induk siswa silahkan ditambahkan. Nanti kalau udah selesai kita preview dulu pratinjau nih. Nah, nanti kira-kira siswa akan melihat dalam bentuk seperti ini. Mereka harus nulis nama dulu, harus nulis kelasnya dulu, dan mereka harus memilih jawaban yang benar. Kalau seandainya mereka sudah menjawab, nanti kan di Google Form biasanya bisa dilihat di bagian jawaban ini. Ini masih kosong karena belum ada siswa yang menjawab. Nanti kalau siswanya seluruhnya udah menjawab, kita bisa download di link spreadsheet itu udah ada nilainya. Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam buku penilaian dengan mendownload link spreadsheet ini. Tapi kan ini Google Form ini harus dibagikan ke gadget siswa gitu. Gimana cara membagikannya? Kita pilih di sini.
kita apa dapatkan link yang sudah terisi. Nah, nanti kita kopikan saja Google Form ini, apa namanya, link yang di atas ini. Kita copy, lalu kita kirim ke WA mahasiswa, apa ke WA siswa kita, atau ke WA orang tua, atau ke mungkin ke grup WhatsApp dengan siswa, karena kan sekarang kayaknya semenjak COVID, siswa-siswa kita punya grup WA dengan gurunya. Gitu. Boleh juga kita pakai tombol kirim ini. Nah, kirim melalui email boleh. Nah, di sini kalau mau menyalin link, saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau tadi mungkin caranya terlalu rumit, kalau mau mengirim langsung klik kirim ini, nanti pilih yang gambar rantai ini, nanti salinlah link ini, kita salin. Ini yang nanti kita share ke grup WhatsApp siswa atau grup WhatsApp guru dengan orang tua. Nah, setelah itu sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Nah, pertanyaannya apakah dua ini, dua aplikasi ini punya kelebihan dan kelemahan? Punya. ChatGPT nggak bisa langsung dioper ke Google Form. Tapi metadata, basis pembacaan data, terus keluasan komunikasi kita dengan AI itu lebih enak. Kalau GPT kita ngerasa kurang sama soalnya, kita bisa protes. Kayak tadi kita tinggal ketik aja, kok 15 soal tadi kurang susah ya. Coba dibuat sedikit lebih susah untuk anak kelas 5 SD. Ya tinggal berikan protes aja gitu, kita enter. Nanti dia akan memberikan soal yang lebih sulit gitu. Cuma kita tetap balik lagi, kita verifikasi ulang. Nah, Bapak Ibu, kalau si Magic School itu dia bisa langsung direct ke Google Form. Sehingga data-data soal yang diberikan boleh kita kopas ke Microsoft Word. Kalau mau di print, boleh kita oper ke Google Form kalau kita ingin membagikan soalnya secara digital. Kalau sekarang kan anak-anak udah digital terus gitu. Bisakah GPT ke Google Form? Bisa, tapi lewat si Magic School ini dulu. Sebetulnya ada caranya, cuman mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalau kita ada apa agenda lagi gitu. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang bisa digunakan untuk bikin soal, Bapak Ibu. ChatGPT sama Magic School hanya salah satu. Bukan salah satu, salah dua gitu. Ada Quizzes. Quizzes itu dulu soalnya kita input secara manual kan. Seiring berkembangnya artificial intelligence, Quizzes juga menyediakan AI sekarang. Tapi memang dalam penyusunan soal, tingkat kesulitan, kesesuaian dengan input yang diberikan, saat ini si ChatGPT itu masih duduk di peringkat teratas untuk keleluasaan permintaan segala macam. Kita bisa protes, kita bisa keberatan sama soalnya, kita bisa merasa kurang, kita merasa soalnya kurang 3, kurang 10, kurang banyak, kurang susah, itu bisa kita protes. Tapi di aplikasi lain itu belum sampai ke situ. Cuma seperti Magic School tadi, Magic School terus Quizzes, basisnya mereka mengambil data dari si GPT juga. Si artificial intelligence-nya sama gitu. Nah, terus Pak, gimana kalau misalnya saya mau pakai ChatGPT tapi pakai Google Form? Ya nggak masalah, bisa. Misalnya nih soal kan ada 10, kita copy aja soal ini. Dari sini kita copy saja. Hmm. Kopinya bisa pakai tombol ini sebentar. Nah, pakai tombol ini kita copy saja yang sudah ada di ChatGPT, kita masuk ke Magic School, kita back, kita masuk ke menu utama, kita kembali ke multiple choice assessment, nanti kita minta kelas 5,
Terus ini soalnya minta 10, kita kopas soal yang tadi. Kita berikan perintah buatkan 10 soal di atas agar dapat dipindahkan ke form. Berikan kunci jawabannya. Nah, kita tinggal generate lagi. Nanti dia akan mengubah pakai bahasa Inggris dulu tuh, karena Magic School itu basisnya bahasa Inggris. Tapi tugas kita kan bisa kita memberikan perintah. Nah, ini adalah soal yang sama Bapak Ibu dengan yang diberikan GPT tadi. Karena ini kan tadi kopas aja dari sini. Kopas dari GPT, kita masukkan ke Magic School, kita berikan perintah, tolong dong diperbaiki soalnya gitu, agar bisa dipindahkan ke Google Form. Nah, kalau ini bahasa Inggris ya kita ubah dulu, kita action dulu, lalu kita translate, kita enter di sini, nanti dia akan mengubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, setelah selesai kan ini udah nih sesuai dengan permintaan kita tadi tuh pakai GPT tapi harus masuk ke Google Form. Udah selesai kita ekspor lagi. Export to Google Form. Kita ekspor. Nanti dia akan membutuhkan waktu beberapa saat dalam mengkonversi data-data teks ini menjadi data di Google Form. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Nanti kita tinggal open form. Nanti akan masuk ke menu seperti tadi. Masuk soal-soalnya seperti ini. Nanti tinggal kirim. Setelah kirim, masukkan ke salin linknya. Nanti tinggal masukkan ke grup WhatsApp siswa. Nanti kalau mereka sudah jawab, kita tinggal cek di kolom jawaban. Kita download link spreadsheet-nya, nilainya sudah ada semua. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau multiple choice yang disediakan oleh Magic School, Bapak Ibu, memang dia ketika memberikan input ketika memberikan feedback dari perintah yang kita input, dia akan memberikan ke bahasa Inggris dulu. Keterbatasannya di situ sih. Tapi enaknya Magic School itu kita bisa langsung mengekspor ke Google Form. Kalau GPT nggak bisa, tapi GPT bisa kita buat, lalu dari GPT kita kopas ke Magic School itu, nanti di Magic School kita berikan perintah. Nah, mereka akan menyediakan fasilitas untuk mengoper soal-soal tersebut ke Google Form. Kalau ingin pakai Google Form. Kalau mau pakai kertas ya tinggal kopas saja. Itu saja, Bapak Ibu, kurang lebih ya penggunaan ChatGPT. Jadi ChatGPT bukan cuma untuk bikin soal pilihan ganda kok. Bapak Ibu mau curhat juga bisa. Mau curhat, mau bikin puisi, mau minta rekomendasi judul artikel misalnya. Coba tetap mereka hanya alat yang kita gunakan untuk membantu, bukan menggantikan peran kita. Hanya membantu produktivitas kita, mempercepat kerja. Pasti salah, mereka pasti ada kesalahan. Mereka disuruh bikin pantun itu nggak bisa. Si AI itu nggak bisa bikin pantun, mereka nggak bisa baca rima AB itu. Mereka kalau bikin pantun tuh ngaco itu. Jadi pada ranah-ranah tertentu mereka juga nggak bisa menggunakan. Mereka juga nggak ngerti bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Maka PR nih untuk guru-guru bahasa Indonesia kalau pakai ChatGPT harus berkali-kali verifikasinya. Sebagai referensi untuk minta kalimat-kalimat tidak efektif boleh. Tapi kalau misalnya minta bikin buatkan soal pilihan ganda tentang kalimat tidak efektif, itu verifikasinya harus berkali-kali. Karena rentan sekali salah. Basis bahasa mereka kan bahasa Inggris. Cuman karena di Google disediakan fasilitas untuk translate ke bahasa Indonesia, maka mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu saja, Bapak Ibu.
Demikian mungkin paparannya, semoga bisa memberikan manfaat, bisa digunakan dalam aktivitas mengajar sehari-hari. Kalau Bapak Ibu yang mungkin punya anak repot bikin soalnya, tinggal nyuruh ChatGPT lalu oper ke Magic School atau langsung di Magic School masukin Google Form, share ke grup WhatsApp, nanti kita tinggal download aja gitu. Sesederhana itu zaman sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi. Tadi ada Bapak Warkam yang sedang sakit ya, Ibu Idayu ya. Jadi, Iya, Ibu. bahkan bertanya gitu, artinya berarti Bapak Warkam juga langsung simulasi di rumah gitu ya, langsung simulasi di rumah, langsung praktek, karena Masya Allah ternyata ilmunya kan memang sangat relevan gitu ya untuk Bapak Ibu. Dan pertanyaan dari Bapak Warkam itu tadi, bagaimana caranya masuk ke Magic School katanya Pak Fauzi tadi. Iya. Karena jaringan jadi terhambat gitu ya. Kemudian kami juga membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, disilahkan untuk bertanya. Kalau Mau webnya sih menjawab dulu tinggal ketik aja pertanyaannya di Bapak Google Warkam. Powerhang Magic School, nanti pasti algoritmanya akan ngasih paling tinggi itu. Magic School itu, cari di Google langsung ketemu. Baik, Pak Fauzi, boleh tanya sedikit? Monggo, Bu Dayu. Kalau untuk Magic School ini bisa untuk, kan kami di sini ada pelajaran Al-Quran ya, atau agama Islam itu pasti ada huruf Arabnya. Nah, ini bisa nggak? Kita coba ya, Bu ya. Kita coba aja langsung, Bu ya. Coba kita Oke. simulasikan. Kita simulasikan saja, kita ke Magic School misalnya, kita back dulu. Masuk ke multiple choice assessment. Kelas berapa, Bu Dayu? Boleh kelas 2. 2 SD ya? Misalnya 5. Buatkan soal pilihan ganda tentang makna dan terjemahan dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas D. Cantumkan teks Arabiknya. Kita berikan perintah. Kita coba, semoga bisa gitu Bu ya. Kita generate saja. Oh, dia nggak bisa, berarti. Jadi dia akan menggunakan huruf Latin, Ibu. Tapi kalau kita coba di GPT misalnya, kita tanya dulu aja deh, bisa nulis Arab gak? Bisa nulis Arab nggak? Oh bisa dia, tentu katanya, saya bisa menulis dalam aksara Arab. Buatkan 5 soal itu tentang makna dan terjemahan dalam surat An-Nas misalnya. Simulasi An-Nas itu untuk kelas 2 SD. Apa masukkan teks Arabiknya di dalam soal. Masukkan potongan gitu ya. Berbahasa Indonesia. Coba kita berikan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bisa Bu, ternyata dia udah canggih tuh. Makanya saya bilang tadi GPT itu lebih ganteng dari soal-soal dari aplikasi yang lain, karena dia bisa betul-betul bisa mengejawantahkan apa yang diinginkan guru.
selama itu sifatnya teks gitu. Nah, ini tinggal copy aja di sini. Copy, pindahkan ke Microsoft Word gitu. Begitu Bu Dayu. Oke, Kak. Pak. Bahasa Arab ya. Bisa ternyata. Jadi pinteran dia sebenarnya. Cuman balik lagi, Bapak Ibu yang memang mengajar pendidikan agama, tolong diverifikasi ulang. Saya takutnya salah dia bahasa Arabnya nanti. Minta doa makan dikasih doa tidur gitu. Karena bagaimanapun dia hanya mesin, Bapak Ibu. Bisa salah. Sering salah. Itu aja, Bu Dayu dan Bu Sri mungkin ada lagi. Terima kasih Ibu Dayu. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya? Disilahkan. Sepertinya sudah cukup Pak Fauzi dan Baik. Ibu Indah. Iya, baik. Ya, Terima serahkan kasih. kembali ke Ibu Indah. Dialihkan ke saya ya. Baik. Terima kasih Pak Fauzi simulasinya. Bagaimana Ibu Bapak mengenali AI itu sendiri dan langsung disimulasikan dengan aplikasi yang sederhana dengan ChatGPT yang bisa Ibu Bapak terapkan langsung. Sebelum saya akhiri pengabdian masyarakat pada siang hari ini, mengingatkan kembali Ibu Bapak untuk presensi nama lengkap dan gelar Ibu Bapak di presensi tersebut. Nanti namanya akan kami buatkan sertifikat dengan hitungan JP. Nah, sudah presensi semua Ibu Bapak? Sudah ya. Baik, izin saya tutup. Masih ada yang belum, Ibu? Oh iya, silahkan Ibu Bapak, saya tunggu 5 menit. Presensinya ada di kolom chat. Silahkan diisi. Untuk kami buatkan sertifikat dengan JP. Nah, sertifikat dengan JP ini bagi Ibu Bapak yang sedang atau akan melaksanakan PPG, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sertifikat ini bisa digunakan sebagai bentuk poin pada saat ujian UKIN, ujian penentuan kelulusan. Seperti itu kurang lebih. Nanti sertifikatnya bertanda tangan langsung Ketua LPPM. Ya, sembari mengisi presensi, mungkin Ibu Bapak yang bisa membuka kamera, izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Masih ngisi presensi? Oh iya, siap. Teman-teman. Siap. Tadi masih materi Siap, siap, Ibu. Iya, sudah Ibu Bapak, izin saya menutup kegiatan pada siang hari ini yang alhamdulillah telah terlaksana tepat 1,5 jam dari pukul 1 hingga pukul
14.30. Senang rasanya bisa bergabung menjadi bagian dalam kegiatan siang hari ini di SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya. Semoga silaturahmi kami tidak berhenti sampai di sini ya Ibu Idayu, agar bisa terus berkontribusi kepada SD Muhammadiyah 2 Sukmajaya. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Kami atas nama tim pengabdian masyarakat UHAMKA memohon maaf apabila ada ucap yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Dayu. Itu nanti Ibu Bapak yang belum mengisi presensi, nanti akan saya titipkan kepada Bu Sri Mulyani untuk dicat melalui WhatsApp kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti bisa meminta linknya melalui Ibu Idayu ya. Iya, baik Ibu. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Izin saya live-kan Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dayu. Kesempatan berkerja semuanya.